selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, kalian sudah tahu semuanya. Tapi apakah kalian tahu juga asal-usul bahasa Indonesia itu dari mana? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres tersebut. Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, hanya ada dua bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Akan tetapi dari dua bahasa tersebut, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa persatuan. Penggantian dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda ke-1 yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan dalam tulisan-tulisan Tabrani. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari tahun 1926 dan pada 11 Februari 1926 di koran yang sama tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan dengan kata-kata berikut ini. Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan, Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamka, Rustam Effendi Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah pembendaharaan kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia, dan pada tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia ke-1 yang dilaksanakan di Solo. Dari hasil kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Meskipun menyandang bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan hanya
sebagian oleh warga negara Indonesia, terutama orang-orang yang tinggal di ibu kota Jakarta dan di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan sisanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sensus 2010 menunjukkan hanya 19% orang berusia di atas 5 tahun yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa, daerah, dan beragam kelompok suku, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media, badan pemerintah, sekolah, dan tempat kerja, dan lainnya. Bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan penulisan buku, serta untuk siaran televisi ataupun radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar terbatas pada keperluan formal saja. Meskipun hal ini merupakan gejala yang umum terjadi pada kebanyakan bahasa di dunia, misalnya bahasa Inggris lisan tidak sesuai dengan standar bahasa Inggris tulis. Bahasa Indonesia lisan cukup berbeda jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tata bahasa maupun kosakatanya. Hal itu utamanya disebabkan karena orang-orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek bahasa daerah sendirinya. Contohnya Jawa, Sunda, ataupun Bali dengan bahasa Indonesia. Hal ini menghasilkan berbagai dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan. Jenis inilah yang paling mungkin didengar orang asing saat tiba di sebuah kota di Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul di Indonesia, khususnya di perkotaan. Tidak seperti varietas baku yang relatif seragam. Bahasa Indonesia daerah menunjukkan tingkat varietas geografis yang tinggi. Meskipun bahasa Indonesia gaul ala Jakarta berfungsi sebagai norma de facto, bahasa informal dan merupakan sumber pengaruh yang populer di seluruh Indonesia. Pemisahan bahasa Indonesia baku dan bahasa gaul Jakarta ini oleh Benedict Anderson sebagai gejala kramanisasi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangannya karena saya masih belajar. Mohon dimaklum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya, terima kasih.